والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya, dan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, yang mana hanya dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut tercurah limpahkan kepada kita umatnya, dan kita berharap kelak kita mendapatkan syafaat itu hari-hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis mengenai penetapan takdir dan penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu takdir. Kemudian takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mudrom, takdir yang tidak dapat diubah, takdir yang tidak ada faktor manusia di dalamnya, seperti kelahiran, di mana dia dilahirkan, dari orang tua mana dia lahir, kapan dia lahir, apa jenis kelaminnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk wajahnya. Itu adalah takdir yang manusia tidak mempunyai pilihan di dalamnya. Maka karena manusia tidak punya pilihan, dia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal tersebut. Dia tidak mempertanggungjawabkannya. Jadi Allah tidak akan menanya kenapa kamu kulitnya hitam, kenapa kamu rambutnya keriting, tidak akan ditanya. Yang ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takdir yang kedua, takdir mu'allaq, takdir yang di dalamnya ada faktor manusianya. Manusia bisa memilih di dalamnya, contoh seperti bermaksiat atau beribadah. Manusia bisa memilih di dalamnya. Ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, ada yang masih main HP, ada yang masih main bola, ada juga yang bersegera untuk berangkat ke masjid. Itu adalah pilihan kita, dan nanti pilihan tersebut yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita pilih adalah hal-hal yang baik, maka Allah berikan pahala, Allah berikan balasan. Kalau yang kita pilih adalah pilihan yang buruk, maksiat yang merugikan orang lain, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian tidak bisa orang menyalahkan takdir. Saya mah ditakdir sama Allah bermaksiat, tidak bisa. Kenapa? Karena dia punya pilihan untuk bermaksiat atau punya pilihan untuk melaksanakan ketaatan. Dia tidak dipaksa. Dia melakukan hal tersebut karena pilihan dia sendiri. Nah, kemudian bolehkah mengatakan saya maksiat karena takdir? Dosa nggak ketika mengatakan hal tersebut? Ini ada pembahasannya, namanya pembahasan al-ihtijaju bil qadar. Pembahasan berdalih dengan takdir, menggunakan takdir sebagai alasan. Contoh, saya miskin takdir. Kemudian saya bodoh takdir. Ini ada pembahasannya. Bolehnya kemudian berdalih, beralasan dengan takdir. Para ulama menjelaskan yang boleh beralasan dengan takdir hanya dua macam. Hanya dua macam keadaan. Yang pertama,
Yang pertama adalah ketika kita ditimpa musibah, ketika kita mengalami bencana, kemudian sebagai bentuk kepasrahan kita mengatakan, ya Allah, ini adalah takdirmu, saya berserah diri kepadamu. Itu boleh. Jadi ketika dilanda bencana, diuji dengan suatu ujian, setelah terjadinya hal tersebut baru boleh mengatakan, ya Allah, ini adalah takdirmu, ini adalah yang terbaik menurutmu. Contoh juga lagi, kalau misalnya anak-anakku sekalian sudah berusaha, sudah belajar siang dan malam buat mempersiapkan ujian, ujiannya nilainya gak sesuai dengan usaha kalian, maka kalian boleh mengatakan, ya Allah, ini adalah takdirmu, ini adalah yang terbaik menurutmu. Tapi sebelum ujian kemudian mengatakan, gimana Allah aja, nanti takdirnya, itu dosa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau kita dari awal sebelum ujian kemudian kita mengatakan, nanti Allah mau udah takdir, gimana Allah, maka dia berdosa atas perkataannya. Dia berdosa atas perkataan. Tapi kalau setelah ujian dia sudah tahu hasilnya dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan usahanya, maka boleh dia mengatakan, ini adalah takdir, ini adalah yang terbaik menurut Allah. Begitupun ketika ditimpa musibah, misalnya banjir. Setelah banjir itu baru dia boleh mengatakan ini adalah takdir Allah. Tapi sebelum itu kemudian mengatakan tanpa usaha, tanpa dia kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, nggak buang sampah di selokan, nggak buang sampah di sungai, menjaga kebersihan, itu sebelum terjadinya musibah nggak boleh mengatakan gimana Allah, gimana takdir Allah, nggak boleh. Itu adalah alasan orang yang malas dan dia berdosa karena dia menggunakan takdir Allah, sebagai tameng kemalasannya. Yang kedua, yang boleh beralasan dengan takdir, ihtijaj bil qadar, berdalil dengan takdir, adalah orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, maksiatnya dia lakukan di masa lalu, kemudian dia bertaubat. Kemaksiatan yang dia lakukan di masa lalu kemudian dia bertobat, misal Virus jadi ulama besar, orang paling alim se-Indonesia, tapi ternyata masa lalunya kelam, suka mabuk-mabukan, kemudian fajar datang, cuk. Wah, dia mah ngomong doang, dulu mudanya sama saya. Nah, gitu. Suka mabuk-mabukan, contoh. Maka virus boleh mengatakan, yang lalu adalah takdir Allah, sekarang saya sudah tobat. Boleh mengatakan hal tersebut. Jadi boleh beralasan takdir atas maksiat yang dulu pernah dilaksanakan, dulu pernah dia lakukan, tapi kemudian dia taubat, maka dia boleh untuk menggunakan takdir. Allah menakdirkan saya seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah ditakdirkan oleh Allah taubat, maka dia boleh menggunakan takdir. Tapi kalau kemaksiatannya masih dia lakukan, misalnya masih dia masih bermaksiat, nggak mau sholat, kemudian durhaka sama orang tua, kemudian ketika ditanya sama orang, kenapa kamu melakukan ini? Ini mah takdir Allah, itu maka dia berdosa. Jadi yang boleh menggunakan takdir sebagai alasan dua hal tersebut. Ketika ditimpa musibah dan musibahnya sudah datang,
itu baru boleh. Kemudian dia menggunakan takdir sebagai alasan atas maksiat yang pernah dia lakukan, kemudian dia sudah taubat. Selain dua tersebut maka nggak boleh, dosa untuk beralasan dengan takdir. Kenapa kamu nggak belajar? Takdir Allah, dosa. Kenapa kamu nggak mau kerja? Gimana nanti takdir Allah, dosa. Jadi yang hanya diperbolehkan hanya dua hal tersebut. Karena kita kan nggak tahu bagaimana takdir Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita nggak tahu. Jadi yang Allah perintahkan untuk kita berusaha sebaik-baiknya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita al-akhdhu bil asbab, kita ambil sebab-sebab. Kita pengen apa? Sukses. Kita ambil sebab-sebab kesuksesan apa? Belajar yang rajin, kemudian tekun, kemudian nggak aneh-aneh, lurus aja, lempeng aja. Kemudian taat sama kedua orang tua. Apa saja yang menjadi syarat kesuksesan kita ambil. Kemudian kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mau selamat di jalan, apa sebab keselamatan di jalan? Pertama, baca doa. Kemudian lihat kendaraannya. Kendaraannya safety apa enggak? Kendaraannya ada yang rusak apa enggak? Kalau ada yang rusak dibenerin. Kemudian jalannya hati-hati, enggak kebut-kebutan. Kemudian kalau ada rambu-rambu ditaati. Apakah setelah dia mengambil sebab-sebab keselamatan, dia pasti selamat di jalan? Belum tentu. Misalnya dia sudah hati-hati di jalan, ternyata ada truk yang ngantuk, kemudian nabrak dia. Kecelakaan nggak dia? Kecelakaan. Jadi walaupun kita ambil segala sebab-sebab keselamatan, tapi tidak bisa menyelamatkan kita dari kejadian-kejadian yang di luar kuasa kita. Maka disitulah fungsi dari tawakal. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri memohon semoga Allah menjaga kita. Karena ada hal-hal yang di luar kuasa kita tadi. Kita udah hati-hati di jalan, segala macam keselamatan kita lakuin, akan tetapi ada orang yang ngantuk, ada orang yang lagi mabok, ada orang yang kendaraannya rusak, kemudian nabrak kita. Itu kan di luar kuasa kita, maka itulah fungsinya tawakal, itulah fungsinya berdoa. Paham? Makanya kalau kita berusaha, kalau kita kemudian berusaha, kita belajar, kita rajin, jangan lupa untuk berdoa. Karena banyak faktor-faktor yang di luar kuasa kita, dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Hadza wallahu a'lam.